Ismail Saleh, dengan karakter yang unik dan istimewa, selalu menjunjung tinggi wibawa hukum. "80 tahun Ismail Saleh." Hutan, lahan kehidupan. Hutan membentang dan merentang, melingkupi sebuah desa, Desa Sukolilo, Pati. Di desa kecil di tengah belantara hutan, satu orang utan dilahirkan pada 7 September 1926. Beberapa kawan saya malah secara berkali mengatakan bahwa saya ini termasuk orang hutan. Karena rumah di tengah hutan, di belakang hutan, di depan hutan, di kiri kanan hutan, sehingga saya dilahirkan di situ dan ada fotonya. Saya disebut sebagai orang hutan. Terima kasih. Di bawah asuhan dan tempaan sang ayah yang seorang sinder hutan, Ismail Saleh, si orang utan tersebut, sejak kecil sering diajak keluar masuk hutan. Ismail kecil dilatih dan dididik untuk melindungi hutan dari para pencuri kayu dan pembalak liar, dan dari kerusakan, kejahatan, dan kejahilan. Masa kecil di lingkungan hutan membentuk karakter Ismail Saleh yang tegas, keras, dan disiplin. Masa kecil ya kita sama, runtun gitu. Ya seringkali kita juga dapat sabetan kalau misalnya pelajarannya kurang baik dan segalanya. Apakah itu dari bapak saya ataupun diwakilkan pada kakak yang lebih tua. Ya ini urut. Sore itu kita mesti harus tidur kan. Misalnya siang lah, jam 2 gitu, pulang dari sekolah habis makan. Udah urungnya nanti kita lihat, jendela, kita lipat dari jendela, gitu. Nanti kita sama dengan kakak saya mencari apa yang tetangga itu punya pohon mangga, santum ini dia gitu. Tapi kalau ketahuan kadang biasanya oleh kakak saya yang paling gak keras itu yang nomor 2. Oh, udahlah habislah kita. Ya namanya anak nakal ya. Ya itu ya sami mawon lah sebenarnya. Hanya barangkali gradasinya aja beda. Karena beliau lebih tua barangkali lebih pintar dan akal-akalannya daripada saya gitu kan. Begitu habis sekolah ya dia menyendiri ya belajar lah. Memang orangnya serius lah. Kalau kita masih ada hiburan-hiburannya, kalau musik itu ya bangsa serius lah. Usil orangnya glitis, orangnya mau ya anulah. Semua itu mau tahu lah. Enggak, kalau nakal tuh kalau kencing aja jauh-jauhan, kencing jauh-jauhan itu ya. Ya ini mau jauh, yuk lebih jauh saya jauh-jauh. Tapi orangnya keras, kecil tapi keras. Ismail muda tidak bisa melepaskan diri dari realita. Ia sangat menyadari getirnya kehidupan dalam era penjajahan. Ismail Saleh ikut menyabung nyawa pada pasukan tempur melawan Belanda dalam Klaes pertama dan Klaes kedua. Debut militernya diawali sebagai bintara intel polisi tentara divisi 3 dengan pangkat sersan pada tahun 1945. Gabung jadi tentara, terus kemudian mengalami beberapa pertempuran yang banyak yang mati. Terus Pak Jadikusumo mendengar ini ada anak-anak pelajar, hanya modalnya cuma baris berbaris yang di zaman Jepang itu. Terus ditarik Pak Jadikusumo ke Salatiga, terus dididik untuk menjadi perwira cadangan. Terus kita dididik untuk kalau ada perangnya lagi rame, kita suruh
bertugas, tapi kalau sedang gencatan senjata kita harus malah di sekolah, melanjutkan sekolah biasa. Perjuangannya dalam pertempuran fisik masih terus berlanjut. Menjadi anggota pasukan T di bawah pimpinan Letnan Sudarmono, Ismail Saleh terlibat dalam penumpasan pemberontakan PKI Madiun. Pada awal kemerdekaan, dengan bekal kecermatan dan ketekunannya, Ismail Saleh sebagai anggota Dinas Personalia dan Dinas Administrasi Staf Angkatan Darat membantu mengatasi berbagai kepelikan pada saat terjadi reorganisasi dan rasionalisasi di tubuh Angkatan Darat. Aktivitas Ismail muda dalam sebuah perkumpulan kejiwaan akhirnya membawanya bertemu dengan gadis idamannya, Eli Joharia, seorang gadis Cirebon. Pada waktu itu saya bertemu dengan Bapak itu di Solo karena ada kongres ya. Kongres, kami dari Bandung, Bapak dari Solo, kemudian diperkenalkan. Mungkin dipandangnya itu ini sudah cukup matang ya untuk berumah tangga. Lalu dimulai dengan surat menyurat. Ini pandai sekali nih. Jadi proaktif ya. Mengumpulkan semua alamat, padahal sebetulnya yang dituju satu alamat. Nah, disitulah mulai surat menyurat ya. Dan akhirnya ya pendek cerita ya sampai selanjutnya berhubungan baik dan sampai ke jenjang pernikahan. Pada tahun 1961, Ismail mengakhiri kelajangannya dengan keputusannya untuk menikahi Eli. Memang istri saya dulu pacar saya itu asalnya dari Cirebon, kelahiran Cirebon, tapi dibesarkan di Bandung. Karena itu beberapa teman saya memberikan tambahan, yaitu saya ini termasuk turis dari Bonn, tapi bukan Bonn dari Jerman, tapi Bonn dari Cirebon. Turis bukan artinya wisatawan, tetapi turis itu singkatan dari turut istri dari Cirebon. Nah, itulah nama bekas pacar saya, yang sekarang jadi istri saya, Eli Joharia. Mereka kemudian dikaruniai 3 orang anak, yaitu Ekanti Sulistiowati, Dwirina Astuti Setianingsih, dan Tria Sasangka Putra. Ismail yang cerdas menyadari betul bahwa pengalaman lapangan saja tidaklah cukup. Ia melanjutkan studinya di Akademi Hukum Militer dan meraih gelar sarjana hukum dari Perguruan Tinggi Hukum Militer dengan pangkat mayor pada Desember 1963. Kemampuan dan pemahaman Ismail Saleh tentang hukum membawanya memperoleh kepercayaan untuk menjadi penasehat hukum dari Resimen 16 dan Instansi Komando Militer Kota Besar Surabaya. Karirnya dalam bidang hukum masih terus berlangsung. Ismail Saleh ditunjuk sebagai jaksa tentara pada Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran Indonesia Timur di Manado saat terjadi pemberontakan PRRI Permesta. Kompetensi Ismail dalam bidang hukum mendapat pengakuan pada tingkat nasional dengan penunjukan dirinya sebagai auditor seluruh Indonesia dari Direktorat Kehakiman Angkatan Darat.